Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita dimuliakan, Allahumma faqihna fiddin. Kita diberikan pemahaman tentang agama yang kuat, wa'allimna ta'wil, dan diberikan ilmu untuk berpikir logis, kemudian dapat mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Salam dan salam kepada Habibinal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah, tema kita kali ini adalah kurban. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Di ayat ini Allah memerintahkan kita semua umat Islam untuk berkurban, untuk memotong hewan kurban, karena ini sebagai bentuk ketaatan, kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, risalah ini, syariat ini terus diperjuangkan sampai kepada umat Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah ini. Kita disunnah muakkadkan untuk berkurban. Kurban ini adalah bentuk kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melalui ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Inna a'toinakal kautsar. Inna, sesungguhnya kami. Di sini Allah ingin menunjukkan kalimat kami adalah menunjukkan kekuasaan, menunjukkan keagungan Allah. Bukan Tuhan itu banyak. Kami di sini adalah untuk menunjukkan bahwa itu Allah kuasa. Apa kata Allah? A'toinaka, kami yang memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Dari segi bahasa, kita belajar bahwa Allah ingin menunjukkan kepada kita semua, rezeki kita, harta kita, orang tua kita, keturunan kita, termasuk rezeki yang kita miliki hari ini, itu adalah inna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sahabat dakwah, kita harus betul-betul menyadari, karena ini dari Allah, maka tidak perlu ada yang disombongkan, karena memang itu milik Allah. Itu pelajaran yang penting kenapa kurban harus kita siapkan. A'toinaka, kami memberikan kepadamu. Hai Muhammad, dalam bahasa Arab, menurut Prof. Quraish Shihab, a'toyu'ti itu memberi tapi sedikit. Apa pelajarannya? Apa maknanya? Ketika kita merasa Allah yang memberikan, a'toyu'ti, ini ketika kita memberi, itu rasakan baru sedikit. Ketika kita memberi, rasakan baru sedikit. Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Ketika menerima, rasakan banyak. Wah, ini menjadi filosofi penting. Ketika kita merasa itu milik Allah, berikanlah sebanyak-banyaknya. Karena memang itu semua dari Allah, dan kita akan peruntukkan untuk hamba Allah juga, hakikatnya itu untuk diri kita sendiri. A'toyu'ti, kalau Anda memberi, rasakan baru sedikit, supaya terus ingin memberi. Al-Kautsar, kalau nerima, rasakan banyak. Kenapa? Karena kalau kita menerima, rasakan banyak, walaupun sedikit diberikan suami, walaupun sedikit diberikan orang tersayang kita, tetapi itu adalah Al-Kautsar, kita merasa banyak. Ini pengantar betapa pentingnya kita ingin berkurban. Rasakan semua dari Allah, kita terus berkurban rutin setiap tahun. Kemudian kalau perlu tidak hanya satu keluarga satu orang satu misalnya, karena memang punya kemampuan,
Bahkan dalam hadis Rasulullah menyebutkan, siapa yang punya kemampuan untuk berkurban, tetapi mereka melalaikan tidak mau berkurban, maka janganlah dekati rumah kami, kata Rasulullah. Jangan mendekati rumah Allah, Baitullah, maksudnya adalah saking ini penting untuk kita kerjakan. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka segera, kalimatnya di situ adalah maka segera solatlah. Wanhar, di situ juga kita diperintahkan tidak hanya maka segeralah solat, kemudian wanhar, hendaknya kita memotong hewan kurban. Pemirsa sahabat dakwah yang kami muliakan, mungkin sudah ada yang bentuk arisan. Kemudian maksud arisan adalah mereka bayar secara rutin tiap bulan, kemudian ya nyicil begitu. Kemudian ada lagi yang bayar sekaligus, ada yang mengatasnamakan satu orang, atasnamakan keluarga. Tentu semua adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kemudian kita berterima kasih kepada sesama. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dia akan berterima kasih kepada sesama. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak terima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Ini memberikan isyarat kepada kita bahwa kurban ini adalah ibadah sunnah muakkad, tapi ini sebagai bentuk rasa syukur kita. Sampai-sampai ada 4 hari pemotongan, kemudian di tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 yang harus memang kita siapkan. Bahkan menjadi ibadah Idul Adha ini adalah ibadah Id yang besar atau hari raya yang besar selain Idul Fitri. Kenapa? Karena memang di sini ada syariat untuk kita berbagi kasih sayang. Kemudian kita juga akan memotong sifat-sifat kebinatangan. Antara lain sifat binatang itu adalah kikir misalnya. Pelit, itu tidak mau berbagi kepada orang lain. Tamak, ingin dimakan sendiri, dibawa sendiri, kemudian tidak mau berbagi kepada yang lain. Inna syani'aka huwal abtar. Bagi siapa yang mengingkari itu semua, punya kemampuan kurban, ternyata tidak melakukannya walaupun sunnah misalnya begitu ya. Kemudian apalagi sampai mengingkarinya, maka abtar, mereka lah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang terputus itu sebagaimana tuduhan-tuduhan pada masyarakat Arab waktu itu, bahwa ada seorang keluarga atau laki-laki itu tidak keren, termasuk Rasulullah dianggapnya tidak keren kalau melahirkan anak tidak laki-laki. Kalau anak laki-lakinya tidak ada, maka itu dianggap abtar. Ternyata Allah ingin jawab tuduhan itu, yang terputus dari rahmat Allah itu, yang mereka sombong atas nikmat Allah, yang mereka tidak mau berbagi kepada yang lain, yang mereka merasa itu milik mereka, sehingga rugi mengeluarkan untuk orang lain. Maka pelajaran penting bagi kita, ayo sisihkan rezeki kita siapkan kurban terbaik kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui jalur spiritual kita ataupun jalur sosial, yang itu dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat. Kemudian walaupun ada jatah sepertiga untuk yang berkurban, kemudian selebihnya kita bagikan dalam rangka mendekatkan diri, hablum minallah wa hablum minannas. Demikian sebagai renungan kita bersama sahabat dakwah, mudah-mudahan kita dibukakan pintu rezeki, dibukakan pintu hati, sehingga kita menjadi hamba yang betul-betul merasa itu dari Allah Subhanahu wa taala, akan kita belanjakan kepada jalan Allah dan kita akan berikan kepada sesama. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.